kalian di dalam mempelajari materi saya. Ingat, jangan lupa kalian nanti harus presensi dulu. Ya, alamat presensinya di sini. Saya masukkan ke dalam PowerPoint. Sudah saya tuliskan. Nanti PowerPoint-nya minta tolong salah satu meminta ke saya. Tidak saya lewatkan di Google Classroom ya. Karena sekarang Google Classroom-nya untuk bersama. Jadi semua guru. Jadi biar tidak kesingsal, nanti kalian bisa japri saya aja. Kemudian setelah nanti kalian presensi, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, kalian harus memahami tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kalian harus mampu memberikan contohnya. Terus yang ketiga, yang memahami konsep elektrolit ini berupa soal. Nah, soal ini nanti akan kalian presentasikan jawabannya bersama dengan proyek yang akan saya berikan nanti di akhir. Terus kemudian untuk tautan video yang akan saya tampilkan ini sifatnya hanya sebagai penambah pemahaman. Manakala kalian belum paham tentang materi ini, maka kalian bisa membuka link yang sudah saya tuliskan, kemudian kalian pelajari, itu sudah sinkron dengan PowerPoint saya. Kemudian kalau ada yang tidak jelas, silakan bertanya, jangan diam saja. Nggih. Saya lanjut. Dua materi ini, yaitu elektrolit dan non-elektrolit, sebenarnya satu kesatuan di dalam larutan. Pada prinsipnya, larutan elektrolit itu bisa mengantarkan listrik, sedangkan yang non-elektrolit itu tidak bisa. Nah, mungkin pertanyaan besarnya, mengapa bisa seperti itu? Nah, kalian harus tahu, elektrolit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit yang kuat dan juga elektrolit yang lemah. Saya berikan pointernya dulu, ya. Nah, ini elektrolit kuat itu nanti cirinya di dalam sebuah percobaan itu bisa mengantarkan listrik, dia lampunya nyalanya terang, gelembungnya banyak. Itu salah satu ciri kalau dia elektrolitnya kuat. Tapi kalau yang elektrolitnya lemah, itu derajat ionisasinya alfanya kurang dari 1. Itu biasanya gelembungnya sedikit, kemudian lampunya itu redup atau bahkan tidak menyala sama sekali. Bisa kalian lihat nih, sebuah permasalahan yang sering terjadi. Ini adalah gambar salah satu musibah banjir, ya. Nah, ada petugas PLN yang segera mematikan arus yang ada di trafo. Kenapa dia melakukan seperti ini? Nanti kalian akan menganalisanya, kok kenapa harus dimatikan, kok nggak dibiarkan saja trafonya untuk terendam air. Nanti akan kalian pikirkan jauh sampai ke sana. Kemudian permasalahan yang kedua, sama prinsipnya ya. Ini ada petugas listrik maupun petugas telkom. Manakala sudah terjadi banjir yang cukup tinggi seperti ini, mereka akan melakukan shutdown, mematikan semua alirannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya akan mulai dulu. Pelarut itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pelarut sifatnya universal, itu yang contohnya air. Kalau yang pelarut yang sifatnya organik itu yang seperti minyak, kemudian bensin, ether itu termasuk yang organik. Tapi kalau pelarut universal itu seperti air, biasa air PDAM, Aquades itu merupakan pelarut. Sedangkan di dalam larutan itu ada zat yang terlarut. Zat yang terlarut itu artinya komponen yang jumlahnya lebih sedikit daripada larutan. Misalkan contohnya saya punya air teh. Air teh itu berarti pelarutnya air, kemudian zat pelarutnya teh. Ya, saya lanjut ya. Kemudian sifat elektrolit sendiri tadi saya mengatakan ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ini nanti silakan di breakdown, diambil sarinya kenapa kok ada yang kuat, kenapa ada yang lemah. Kita lanjut. Yang pertama kali mengemukakan teori larutan itu Agus Arrhenius. Jadi awalnya Arrhenius itu dia mempelajari tentang ionisasi. Ionisasi itu reaksi pengionan dari senyawa menjadi unsur-unsur ataupun ion-ionnya. Misalkan saya punya HCl.
HCl itu asam klorida. Kalau diionisasi, dia akan menjadi H+ golongan 1 dan Cl- golongan 7. Nah, untuk yang belum menghafalkan sistem predik unsur, nanti silakan dipelajari lagi ya, supaya kalian bisa mengionisasi. Nah, untuk elektrolit kuat itu alfanya 1. Itu dikatakan dia kuat. Alfa niku nopo Pak? Alfa itu adalah perbandingan antara mol yang terlarut ataupun mol yang berkurang dibandingkan dengan mol mula-mulanya. Misalkan mula-mulanya 1 mol. Kemudian yang terurai 0,5, maka alfanya bisa dihitung 0,5 dibagi 1. Itu elektrolit yang kuat, alfanya harus sama dengan 1. Terus untuk proyek kalian, silakan dilihat di bagian bawah. Kalian akan menyusun seperti di gambar ini. Kalian menyusun, boleh pakai botol aqua gelas ya. Terus kemudian ini untuk elektrodenya bisa menggunakan karbon maupun seng ataupun yang lain. Terus dialirkan ke sumber arus. Kemudian lampunya yang lampu kecil ini. Nah, lampu kecil ini bisa pakai lampu-lampu yang sifatnya tegangannya rendah ataupun wattnya rendah. Bisa pakai LED atau mungkin lampu senter baterai itu bisa. Nah, proyek ini nanti kalian akan menyusun, terus mengujinya ke beberapa larutan. Nah, terus untuk laporannya, kalian buat di buku yang besar, yang kemarin sudah disiapkan untuk yang lembar besar folio, itu nanti kalian buat susunan sistematikanya seperti laporan. Nah, di sini nanti kalian harus menguji beberapa larutan, akan saya sampaikan lewat WA saja ya, yang diuji apa saja. Saya lanjut dulu. Saya punya contoh di sebelah kiri, ini yang sifatnya elektrolit kuat, contohnya NaCl. NaCl itu kalau terionisasi jadi Na+ dan Cl-. Nah, ciri-cirinya lampunya nyala terang, kemudian banyak gelembung gas. Sedangkan yang di bagian kanan, ini ada yang namanya elektrolit lemah. Ini contohnya asam cuka, CH3COOH. Ini dianya terion 60% saja. Jadi mula-mulanya 100%, dia yang terionisasi hanya 60%. Jadi alfanya kurang dari 1, maka dikatakan elektrolit lemah. Kemudian lampu nyalanya redup, sedikit gelembung gas. Jadi waktu kalian menguji dengan menggunakan alat elektrolit yang digunakan untuk proyek kalian nanti, harusnya terjadi salah satu cirinya seperti ini. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang tanyakan dulu nggak? Belum ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan larutan non-elektrolit itu nggak bisa mengantarkan arus listrik. Dia akan tidak bisa terionisasi. Misalkan gula, urea, C6H12O6, itu sifatnya tidak mengantarkan listrik. Jadi ciri-cirinya lampunya tidak menyala, kemudian tidak ada gelembung gas sama sekali. Nah, materi ini cukup mudah dan bisa kalian lakukan di rumah. Nanti bahan-bahannya kalian pilih yang tidak usah membeli. Jadi sifatnya hanya melatih kalian untuk menguji beberapa larutan dengan alat yang kalian buat sendiri. Kemudian saya lanjut untuk elektrolit didasarkan atas ikatan kimianya. Di semester 1 kemarin ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Ini saya mengulas kembali biar kalian paham. Nah, untuk semua yang ikatannya ionik ini termasuk elektrolit kuat dan dia sifatnya banyak garamnya. Garam niku napa Pak? Garam itu adalah senyawa yang dibentuk dari unsur-unsur yang berada pada golongan 1A dengan 7A, kemudian 2A dengan 7A, atau juga 2A dengan 6A. Ini semuanya kalau bertemu adalah senyawa-senyawa yang elektrolitnya kuat. Sedangkan ikatan kovalen sendiri, ini ada yang sifatnya polar, ada yang elektrolit, ada yang non-polar, non-elektrolit. Ini contoh-contohnya sudah saya tuliskan, nanti bisa kalian pelajari, dihafalkan, supaya kalian tidak keliru dalam menentukan apakah ini elektrolitnya kuat atau lemah. Saya lanjut. Nah, ini harus kalian presentasikan, nanti ada 5 atau 4 soal ya, saya lupa ya. Kalau nggak salah 5 soal itu. Kalian hanya menganalisa soal-soal dari saya ini,
yang kemudian kalian tuliskan di buku Nah, catatan Asulan. untuk pembahasannya. Sekolah, harus sekolah. Larutan ya, nomor 1 sampai 5, kemudian pengamatan nyala lampu gelembung gas, kalian disuruh menganalisa dari Harapan. 5 larutan ini. Ya, dari 5 larutan ini, nanti kalian harus menentukan manakah yang sifatnya larutan non-elektrolit. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian berikutnya untuk soal yang kedua. Kalian mengamati gambar. Dari gambar ini ada yang nyala terang, ada yang redup, ada yang tidak menyala, ada gelembungnya. Kemudian kalian disuruh menentukan mana yang elektrolitnya kuat dan mana yang non-elektrolit. Terus berikutnya ini, kekuatan elektrolit sesuai dengan data yang ada pada tabel. Ini soal-soal yang harus kalian presentasikan ke saya. Dan nanti presentasinya individu bersama dengan proyeknya ya. Jadi saya harapkan semuanya nanti berperan aktif karena kemungkinan besar untuk pengambilan nilai saya akan menggunakan 2, yang 1 ulangan, 1 yang presentasi, kemudian untuk yang praktek itu saya ambilkan dari tugas proyeknya. Jadi tugas kalian apa, alat yang sudah selesai nanti sebagai penilaian keterampilan. Gitu ya. Terus kemudian soal berikutnya sampai seterusnya. Nah, ini soal terakhir. Ada gambar, yaitu larangan menangkap ikan menggunakan cara setrum. Saya ingin kalian menganalisa kenapa tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan menggunakan cara setrum agi seperti ini. Apakah ada dampaknya? Ya, silakan diulas. Tidak usah banyak-banyak, cukup setengah halaman buku catatan kalian saja. Berikan argumentasi yang tepat. Kenapa yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Nah ini ya, untuk pembelajaran saya kali ini materi yang saya sampaikan nanti akan saya post di teman kalian, di ketua kelasnya, terus kemudian berikutnya kalian akan membuat proyeknya tadi, membuat alatnya yang sederhana tadi, lalu untuk minggu depan saya akan membagi kelompoknya yang harus presentasi nggih. Ya, tidak langsung semuanya. Tadi 1 sampai 12 kalau nggak salah nggih, 1 sampai 12 dulu, 13 sampai 24, nanti 25 sampai yang terakhir 36.